Hari ini saya ajak kita belajar bersama-sama firman Tuhan dari kitab Esra, dari perjanjian lama dari kitab Esra. Tapi sebelum kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, sebelum kita masuk pada inti pembahasan di kitab Esra, saya mengajak kita bersama-sama melihat bagian yang lebih besar dulu, supaya nanti ketika masuk ke bagian yang lebih spesifik di kitab Esra ini, kita mungkin sudah punya gambaran yang lebih besar tentang kronologi cerita yang akan kita bacakan nanti. Jadi saya mungkin akan menjelaskan agak panjang, garis besarnya dulu kronologinya sampai ada di kitab Esra ini. Oke, coba tampilkan slide-nya. Nah, kita bisa melihat ini, saya buat seperti ini. Jadi saya mulai dari ketika berawal, ini pemanggilan Abraham. Sebelumnya namanya adalah Abram, lalu kemudian dia dipanggil Tuhan, namanya berubah menjadi Abraham, lalu Abraham kemudian melahirkan Ishak, Ishak kemudian Yakub, lalu Yakub ini punya 12 orang anak laki-laki. Dia punya banyak anak tapi 12 orang anak laki-laki yang disebutkan di sini. Dan ke-12 inilah cikal bakal suku Israel, cikal bakal 12 suku Israel. Jadi saudara bisa lihat di situ, ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan lain-lain. Nah, kenapa kita tidak pernah menemukan disebut suku Yusuf? Karena memang Yusuf itu dia tidak disebut, nama sukunya tidak disebut suku Yusuf, tapi disebut dengan nama dua orang anaknya, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi tidak disebut suku Yusuf, tapi disebut dengan nama anak kedua anaknya. Jadi ada pembagiannya, Yusuf itu mendapat dua bagian, yaitu disebutkan dengan nama anaknya Efraim dan Manasye. Kalau begitu, maka bukan lagi 12 suku Israel tetapi menjadi 13. Kalau kita hitung kan jadi 13 ini. Karena Yusuf jadi 2. Tetapi tidak begitu, karena Lewi itu, saya kasih warna merah, karena Lewi itu dia tidak mendapat bagian tanah. Dia tidak mendapat pembagian tanah, maka tetap 12. Jadi Lewi ini tersebar di semua suku. Dia tersebar di semua suku, maka kalau kita hitung dia tetap ada 12 karena Lewi tidak mendapat bagian tanah. Nah, sejak awal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Nanti saudara bisa baca sendiri di Kejadian 12, Kejadian pasal 22, Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 22. Ada janji kepada Abraham. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya ceritakan ini panjang lebar? Supaya kita bisa melihat gambarannya secara lebih luas dulu. Ada janji kepada Abraham bahwa lewat Abraham dan lewat keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Lewat Abraham dan lewat keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Ini janji Tuhan, berarti lewat keturunannya. Oke, lanjut. Nah, ketika sudah ada 12 suku ini, yang tadi yang kita lihat 12 suku itu, kemudian orang Israel ini meminta raja kepada Tuhan. Tuhan berikan mereka raja. Yang pertama adalah Raja Saul. Lalu kemudian setelah Raja Saul digantikan oleh Raja Daud. Setelah Raja Daud digantikan oleh Raja Salomo. Setelah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel yang 12 tadi itu kan 12 suku, satu kerajaan 12 suku terpecah menjadi 2. Jadi kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2 dan kita bisa lihat ini, ada kerajaan Israel utara, ada kerajaan Israel selatan. Ada 10 suku di kerajaan utara, ada 2 suku di kerajaan selatan. Makanya kalau misalnya saudara membaca kitab raja-raja, saudara akan menemukan misalnya Hizkia raja Yehuda, Yoas raja Israel, misalnya begitu. Kenapa ada raja Yehuda, ada raja Israel? Nah, karena kerajaan itu sudah pecah menjadi 2. Ada yang 10 suku di bagian utara, ada 2 suku di bagian selatan. Sehingga yang di utara itu tetap namanya Israel, tetapi yang di bagian selatan itu namanya kerajaan Yehuda. Lewi ada di mana? Lewi ada di kedua-duanya. Dia terbagi karena Lewi ini dia tidak mendapat bagian tanah. Dia dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Lalu dia ada di semua suku-suku ini. Dia terbagi juga di 2 kerajaan ini. Lanjut. Nah, orang Israel ini diceritakan kalau saudara melihat di kitab itu di Raja-Raja itu terus-menerus melakukan dosa kepada Tuhan. Mereka terus-menerus melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Jadi didatangkan kerajaan-kerajaan yang lebih hebat daripada mereka.
Padahal Israel ini sudah hebat sebenarnya, tetapi kemudian Tuhan bangkitkan ada kerajaan Asyur yang kemudian menaklukkan Israel Utara lalu dibuang ke pembuangan. Itu karena Tuhan menghukum mereka. Lalu juga kemudian setelah Asyur ada kerajaan Babel lebih hebat lagi. Israel yang bagian selatan itu diserang juga lalu dibawa ke pembuangan Babel. Makanya kita biasanya mendengar ada pembuangan Babel, ya ceritanya itu. Karena orang Israel terus berbuat jahat kepada Tuhan, lalu Tuhan ampuni berbuat jahat lagi, Tuhan ampuni berbuat jahat lagi. Tuhan so pastiu, dibuanglah mereka ke pembuangan ke Babel. Kemudian kita bisa melihat ada beberapa, saya ceritakan secara cepat, ada beberapa kerajaan yang berkuasa di zaman itu. Lanjut. Nah, kerajaan-kerajaan besar itu yang tadi Asyur yang pertama kali menaklukkan Israel Utara, lalu kemudian Babel muncul, dia kemudian menaklukkan Israel bagian selatan. Setelah itu ada lagi muncul kerajaan Persia. Jadi begini saudara, ketika orang Israel itu dikuasai oleh Babel, sistem mereka itu begini, mereka kalahkan kerajaan-kerajaan termasuk Israel, lalu orang-orang itu diangkut ke pembuangan, nanti sebentar kita akan lihat lagi. Lalu kemudian setelah Babel berkuasa ini, kemudian ada kerajaan yang lebih hebat, kerajaan Persia mengalahkan Babel. Nah, ketika Persia mengalahkan Babel, maka otomatis yang tadi Israel itu atau Yehuda itu dibawa kekuasaan Babel, maka dia akan berpindah menjadi kekuasaan Persia. Lalu kemudian Yunani datang dengan yang lebih hebat lagi, dia kalahkan Persia, otomatis Israel itu ada di bawah kekuasaan Yunani. Begitu terus, sampai nanti Romawi mengalahkan Yunani, Israel ada di bawah kekuasaan Romawi. Ya, ketika kekuasaan Romawi ini berkuasa, itu sudah di masa kelahiran Tuhan Yesus, kurang lebih di masa-masa itu. Nah, bagian yang akan kita pelajari di kitab Esra ini, itu ada di seputar ketika mereka ada di Persia. Jadi sudah dibuang ini ceritanya, sudah diangkut ke pembuangan ke Babel, kemudian Persia berkuasa, dan bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari di kitab Esra ini, itu ada di kerajaan Persia, ketika Persia yang menguasai. Nah, begitu mungkin saya bisa ceritakan supaya kita bisa punya gambaran besar dulu, sehingga ketika masuk kepada pembacaan ini kita tidak bingung, kita ini ada di dunia mana ini, begitu. Jadi kita membaca bagian Esra ini, itu ketika mereka atau Israel ini sudah ada di bawah kekuasaan Persia. Oke, lanjut. Nah, sebelum saya membaca, ini tema besar dari kitab Esra ini adalah pemulihan dan pembaharuan umat Allah, umat Tuhan. Karena ini terlalu panjang, maka saya membagi bagian ini menjadi 4 bagian yang akan saya bagi di setiap ibadah. Jadi ibadah pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana Allah itu berdaulat. Lalu nanti ibadah yang kedua ada Allah yang setia. Ibadah yang ketiga nanti dan keempat kita akan melihat dari sisi manusia. Bagaimana keteladanan seorang imam Esra. Dan kita akan melihat bagaimana status kita sebagai imam mati rajani. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana umat Tuhan berperan. Dan di masa kini disebutkan sebagai batu yang hidup di perjanjian baru. Nanti kita akan pelajari di itu setiap ibadah. Nah, ibadah satu ini di kitab Esra tentang pembaharuan dan pemulihan umat Allah ini, kita akan melihat bagaimana Allah itu berdaulat. Sekarang mari kita membaca bersama-sama Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan membaca karena cuma 3 ayat, kita baca bagian ini bersama-sama. Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, nah oke, stop dulu. Jadi kita sudah bisa mengerti yang kita baca ini, itu ada di kekuasaan Persia tadi. Sesudah Asyur, Babel, kemudian Persia. Lanjut, perhatikan ini bagian-bagian yang akan kita baca. Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menganugerahkan untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umat Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Allah
yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah saudara, ketika kita melihat ini, mungkin kalau kita membaca sekilas, kita tidak akan menemukan apa-apa. Tapi coba kembalikan ke ayat 1. Kembalikan ke ayat 1. Kalau kita belajar sejarah, maka kita akan menemukan ini sebenarnya adalah hal yang sangat luar biasa. Dikatakan begini, pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapkan firman yang diucapkan Yeremia, dan seterusnya, supaya orang Israel itu bisa pulang ke negerinya. Kerajaan zaman dulu itu kerajaan yang sangat-sangat kejam. Memang Persia ini tidak sekejam Babel. Babel itu kejam sekali. Saya pernah berkhotbah tentang Yunus bagaimana mereka itu sangat kejam ketika mereka mengalahkan satu kerajaan. Mereka bisa menguliti orang hidup-hidup. Jadi Babel itu sangat-sangat kejam. Mereka kalau ada pengkhianat, mereka bisa kuliti orang hidup-hidup dan digantung di tembok di pusat kota supaya orang bisa melihat ini pengkhianat itu akibatnya seperti ini. Tentara-tentara Babel itu juga adalah orang yang sangat kejam. Sejarah menceritakan, Alkitab memang tidak menulis, tapi sejarah menceritakan satu kisah yang sangat sadis ketika mereka berhasil menaklukkan satu kerajaan. Tentara-tentaranya ini biasanya bertaruh, kalau mereka lihat ada wanita yang sedang hamil tua, mereka bertaruh, janin di dalam kandungannya ini laki-laki atau perempuan. Lalu setelah bertaruh, apa yang mereka lakukan? Bagaimana untuk membuktikan bahwa itu laki-laki atau perempuan? Mereka belah perutnya wanita itu, kemudian janinnya dikeluarkan, lalu dilihat laki-laki atau perempuan untuk membuktikan dan siapa yang menang dalam pertaruhan. Dan itu sesuatu yang kejam sekali. Dan setelah itu, bayi itu mereka banting di tembok kota. Sejarah menuliskan itu. Dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan. Nah, Persia memang tidak sekejam Babel. Tetapi saudara, perintah untuk memulangkan orang Israel ini sebenarnya sangat merugikan mereka. Kenapa? Sistemnya mereka itu begini. Misalnya Persia atau misalnya Babel, setelah mereka di zaman dulu, setelah mereka mengalahkan misalnya ada 5 kerajaan misalnya yang mereka kalahkan. Nah, mereka akan ambil kerajaan A, pindah ke kerajaan B, sebagian kerajaan B pindah ke C, sebagian C pindah ke D, begitu terus sampai semuanya bercampur. Kenapa? Mereka sengaja lakukan itu supaya kerajaan yang mereka taklukkan itu kehilangan identitas, kehilangan kekuatan. Itu tekniknya kerajaan zaman dulu ketika mereka mengalahkan satu kerajaan. Supaya yang mereka taklukkan itu benar-benar takluk, tidak punya kekuatan lagi. Dan kalau kita membaca ini, maka kita akan menemukan perintah ini merupakan perintah yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan hati Raja Persia, itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena itu sangat merugikan mereka. Bagaimana kalau Israel pulang dan membangun kekuatan lalu bisa mengalahkan mereka? Bagaimana kalau Israel kemudian menjadi kuat lagi dan bisa mengalahkan Persia? Tidak ada jaminan. Tetapi perintah ini sangat-sangat merugikan bagi mereka yang sedang menjajah kerajaan-kerajaan termasuk Israel ini. Ketika mereka suruh pulang untuk membangun kembali Bait Allah, untuk membangun kembali Yerusalem. Tapi kita bisa melihat di dalam kedaulatan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa lakukan semuanya dan ini bukan hal yang biasa. Tapi kalau kita bisa melihat kenyataan seperti ini, maka kita bisa mengerti bahwa Allah itu sungguh-sungguh berdaulat. Dia bisa menggerakkan hati siapapun untuk melakukan apapun. Dia bisa bekerja dengan kuasanya yang tidak terbatas. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa lewat keturunannya yang saya ceritakan tadi, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Dan Tuhan tidak pernah melupakan janji itu. Di dalam kedaulatan kuasanya, dia tetap akan menggenapkan itu dan rancangannya tidak pernah gagal. Terbukti satu hal yang tidak mungkin terjadi sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Dia gerakan hati Kores Raja Persia itu untuk supaya orang Israel itu bisa pulang dan kemudian membangun negeri mereka lagi, membangun Bait Allah. Nanti di ibadah 2 kita akan melihat mengapa perintah Bait Allah itu ditekankan luar biasa. Tapi di ibadah ini kita bisa melihat bahwa Allah itu berdaulat, dia bisa bekerja dengan cara yang tidak terbatas. Kadang-kadang saudara, di dalam masalah kehidupan yang kita jalani, dalam pergumulan hidup yang kita jalani ini, kita seperti ingin mengatur Tuhan dengan cara kita, padahal cara kita sungguh-sungguh terbatas.
Mungkin ketika kita membaca bahwa orang Israel pernah keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada laut yang terbelah, ada tiang awan, tiang api yang melindungi mereka. Kita mungkin juga ingin Tuhan lakukan hal-hal yang spektakuler seperti itu. Mungkin kita membaca bahwa Tuhan Yesus pernah meredakan badai yang besar. Lalu kita mau di tengah pergumulan hidup kita, di tengah segala hal yang kita hadapi, Tuhan juga lakukan itu. Tapi mari kita belajar bahwa tidak selalu Tuhan bekerja dengan cara yang supranatural. Tuhan bisa bekerja dengan cara yang natural. Pada bagian ini kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan cara yang natural. Ketika orang Israel pulang, memang tidak ada laut yang terbelah. Lautnya tetap begitu. Sungai-sungainya tetap seperti itu. Tapi Tuhan menggerakkan hati Kores dengan cara yang biasa saja, yang natural. Tetapi itu merupakan sesuatu yang juga sesuatu yang besar, walaupun itu terjadi secara natural. Tapi kita tidak bisa menebak bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup kita, bagaimana cara Tuhan memperbaharui hidup kita. Kita tidak perlu mendikte bagaimana cara Tuhan menolong kita, tapi yang pasti, mari kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu seperti apa kehidupan kita ke depan. Saudara, hidup ini memang selalu diwarnai dengan tanda tanya. Hidup ini memang selalu penuh dengan tanda tanya. Tapi di tangan Allah yang kuat itu selalu ada damai sejahtera bagi saya dan saudara. Saya tidak berada di Palu lebih dari 1 bulan, di bulan November sampai hampir akhir Desember. Karena saya harus temani istri yang sedang sakit. Saya bawa berobat, temani dia berobat ke Surabaya. Lebih dari 1 bulan. Dan itu bukan hal yang menyenangkan. Saya lihat postingan orang sudah pelayanan Natal dan saya ada di rumah sakit. Saya lihat orang sudah posting ada perayaan-perayaan Natal, pelayanan ke desa-desa yang setiap tahun kita lakukan. Tapi tahun ini saya tidak, ya akhirnya saya juga bisa tetap Tuhan izinkan pelayanan juga ke desa-desa, pelayanan Natal. Tapi di waktu-waktu di awal ada di rumah sakit, lalu saya lihat orang sudah pelayanan, itu bukan hal yang menyenangkan. Tapi ketika saya renungkan bersama dengan istri, memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya bilang begini sama dia, memang ini bukan sesuatu yang menyenangkan bagi kami. Ada biaya yang besar di dalam berobat itu. Tapi puji Tuhan, banyak biaya yang ter-backup oleh asuransi. Kita masih tetap bisa bersyukur. Kita meninggalkan pekerjaan kita, tapi puji Tuhan ada yang bisa membantu membackup pekerjaan itu. Kita memang tidak ada di Palu, tapi puji Tuhan dia punya adik di sana yang kita tinggal di rumahnya dan tidak perlu bayar. Masih ada terlalu banyak hal yang disyukuri. Saya katakan untung ada ini, untung ada itu, untung ada asuransi, untung ada dan semuanya. Untung operasinya berjalan dengan lancar. Tapi saya bilang sama dia, untung yang paling pertama adalah untung kita punya Tuhan. Semuanya kita bisa syukuri ketika kita bisa melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin secara manusia tidak menyenangkan dan kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita lewat masalah pergumulan yang kita hadapi. Mungkin kita mengharapkan mujizat Tuhan supaya waktu di MRI pertama hasilnya memang menakutkan, tulangnya bermasalah. Lalu mungkin kita secara manusia kita mau supaya nanti pada saat diperiksa tiba-tiba ada mujizat Tuhan. Kan kita secara manusia kadang-kadang suka begitu. Tiba-tiba kita mau supaya ada mujizat Tuhan, tiba-tiba ini sembuh. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, kita tidak perlu mendikte bagaimana cara Tuhan. Yang kita tahu adalah Tuhan tetap bersama-sama dengan kita di dalam segala keadaan. Saudara, saya berulang-ulang bersaksi, kalau hari ini saya bisa pelayanan di tempat ini, itu tidak ada sesuatu yang terlalu besar terjadi dalam hidup saya sehingga tiba-tiba saya jadi hamba Tuhan, tidak begitu. Semuanya terjadi bahkan seakan-akan secara kebetulan. Kebetulan ada keluarga yang panggil saya ke Palu untuk bekerja, sebuah pekerjaan yang pekerjaan kasar, pikul-pikul barang dan sebagainya. Tapi kemudian
Saya juga entah bagaimana caranya saya cari satu gereja dan orang informasikan salah. Lalu yang diinformasikan adalah tempat ini. Ketika saya datang pertama kali, saya lihat oh bukan gereja merek ini yang saya cari. Tapi ketika datang Ibu Gembala, saya ingat sekali pertama kali saya datang di sini Ibu Gembala yang khotbah. Karena sudah banyak orang, saya sudah terlambat, saya duduk waktu itu kan tangganya masih di situ. Saya naik ke balkon, di balkon sudah full orang karena malu saya duduk di tangga. Saya ingat Ibu Gembala yang khotbah. Tapi pada saat itu saya berpikir, entah bagaimana Tuhan menggerakkan hati saya supaya saya beribadah di tempat ini. Lalu beberapa tahun kemudian ada full timer yang pindah kota. Lalu tidak ada full timer yang bertanggung jawab untuk mengurusi musik. Lalu saya sedang bekerja di satu perusahaan begitu. Saya dipanggil untuk jadi full timer. Semua secara kebetulan ada full timer yang pindah kota, lalu saya dipanggil jadi full timer. Lalu ketika sudah jadi full timer, secara saya merasa itu seperti sebuah kebetulan saja. Ada orang yang bilang, Erik, mungkin kamu punya talenta jadi hamba Tuhan. Sekarang itu sekolah Alkitab sementara dibuka. Cobalah sekolah dan kembangkan potensi yang Tuhan kasih. Lalu saya sekolah dan semua yang saya lihat terjadi secara kebetulan. Pada akhirnya saya sadar semua bukan kebetulan tapi ada di dalam pengaturan Tuhan. Semua yang terjadi secara natural saya tidak tahu. Ya semuanya biasa-biasa saja, tidak ada yang tahu. Tapi kalau hari ini saya bisa pelayanan, hari ini saya berdiri di tempat ini untuk melayani Tuhan. Saya tahu semua yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan sudah atur. Walaupun secara manusia terlihat natural saja, terlihat kebetulan. Maka firman Tuhan ini datang kepada kita. Sekalipun kehidupan ini sekali lagi selalu diwarnai dengan tanda tanya. Tapi marilah di dalam tangan Tuhan yang kuat itu kita selalu merasa aman, merasa damai sejahtera. 2024 kita tidak pernah tahu akan seperti apa saudara. Tapi mari kita percaya ada Allah yang berdaulat dalam hidup kita. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin sepanjang tahun ini akan ada pendisiplinan karena kita banyak salah. Mungkin ada teguran Tuhan. Mungkin ada hajaran dari Tuhan. Mungkin iman kita sedang dilatih. Dan semuanya itu mungkin tidak menyenangkan secara manusia. Tapi mari tetap kita berpegang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mempercayakan diri kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Sebagaimana orang Israel itu Tuhan pulihkan. Dan janji Tuhan kepada orang Israel itu tidak pernah gagal. Maka janji Tuhan kepada saya dan saudara juga tidak pernah gagal. Orang Israel itu dipulihkan oleh Tuhan. Maka saya dan saudara juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Mereka dikasihi Tuhan. Saya dan saudara juga orang-orang yang sudah dikasihi Tuhan dan akan terus dikasihi Tuhan. Karena kita percaya ada rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Saya ingin menutup dengan mengajak kita membaca bersama-sama Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 dan ayat yang sampai ayat yang ke-39 kita akan baca bagian ini bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami adalah dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin saudara.